Kapan-kapan kita jumpa lagi ya. Nanti kita bahas bakat. Ya. Watak tadi kita baru belajar 3 besar. Tapi 3 besar aja udah bikin kita nyaman nanti. Oh pantesan anak saya introvert. Makanya disuruh kembali ke sekolah dia mulai kesal, mulai nggak enak. Bukan hanya karena kebiasaan, bukan. Tapi anak ekstrovert itu senang banget. Malah nanya terus kapan ke sekolah, kapan ke sekolah. Ini harus ngerti nih. Ya. Maka apapun nanti kondisinya kita mau bikin anak ini tangguh. Ya, kita ajarkan pelajaran-pelajaran yang ya satu persatu dari Al-Quran apa. Bukan hanya mengaji saja tapi mengkaji. Bahkan ajarkan pada anak ini kondisi luar biasa ini nak. Ya, zaman Rasulullah juga ada pandemi nak. Memang dilarang kemana-mana nak. Ya, ini akan menjadi sesuatu hikmah apabila kita menerimanya dengan baik nak. Itu kita masukkan di otak. Sampai pun kita jaga kesehatan, sampai pun kita meninggal, insya Allah mati syahid. Nah, itu harus masuk di otak, termasuk otak kita. Ya, nah ini. Kemudian yang luar biasa lagi, bukan hanya otak nanti yang terjadi pembelajaran, jantung juga. Ada penemuan tahun 91 oleh Dr. J. Andre Armour dari Montreal, Kanada, dikatakan jantung di bagian serambi ini bagian sini nih, ya, itu ada sel otaknya juga. Jumlahnya 40.000. Kalau tadi di otak, sel otak 100 miliar, di jantung 40.000. Dan ini juga kalau kita ya memberikan pelajaran ya pada anak-anak itu juga tersambung di sini, tersambung di jantung ini. Karena ada neuronnya juga. Maka para ulama dan ilmuwan ini sepakat bahwa yang disebut kolbu itu jantung, organnya jantung. Walaupun kita artikannya hati, tapi ini jantung ya. Penelitian tahun 91 sampai 98 di Institute of Hermet itu bersepakat bahwa kolbu itu jantung. Bahkan sebetulnya para ulama dulu pun sudah bilang kolbu itu jantung. Salah satunya adalah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mengatakan titik kolbu atau di jantung itu ada suara Tuhan. Imam Al-Ghazali mengatakannya di tahun 1110 Masehi. Baru ditemukan tahun 91 oleh Dr. J. Andre Armour. Ditemukan bentuknya kecil-kecil pakai alat soalnya. Diteliti lagi sampai tahun 98 ya, ditemukan bahwa di jantung itu memang sudah ada suara Tuhan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk sambungan patron atau sambungan tipis ayat-ayat Al-Quran di jantung manusia. Masya Allah. Itulah supaya tebal sambungan tipis yang Al-Quran ada di jantung, ini harus diulang-ulang mengkaji, agar sambungannya jadi tebal. Sehingga apa? Sehingga jantung ini akan memberitahu otak pada saat otak berpikir, memberitahu tubuh manusia pada saat tubuh manusia ingin ya melakukan tindakan. Inilah yang Rasulullah sampaikan, bila mudghah kita baik, maka baik pula seluruh tubuh. Bila mudghah kita buruk, maka buruk pula seluruh tubuh. Karena jantung ini punya saluran untuk bicara sama otak dan saluran untuk bicara sama seluruh tubuh. Bahkan darah yang dialirkan itu ya masuk ke seluruh tubuh gitu. Kan luar biasa kan, Masya Allah. Itulah saya sangat setuju bahkan sangat gembira kalau ada ayah bunda dari kecil anak-anaknya dimasukkan sekolah Islam. Dan untuk di Lampung alhamdulillah ada Al-Kautsar, Masya Allah. Kenapa? Mau nggak mau kan antara ayah bunda kerjasama bersinergi dengan bapak ibu guru mengajarkan ayat-ayat, diulang-ulang, ya, diulang-ulang syahadat, diulang-ulang baca Quran bersama. Itu kan nanti akan membuat Quran ini yang di jantung anak kita tersambung. Ya, jadi pada saat kita baca Quran, itu di otak terjadi sambungan dan juga di kolbu terjadi sambungan. Dan tentu jangan hanya anak kita yang kita masukkan, ini kita juga sebagai orang tua, sebagai bapak ibu guru terus baca Quran.
Karena nanti sambungannya bukan cuma satu arah. Kalau kita ulang-ulang Quran, ulang-ulang mengaji dan diulang-ulang mengkaji, sambungannya makin banyak. Artinya ya kita makin ngerti makna ayat-ayat ini sehingga bisa dipakai untuk kehidupan kita gitu. Dan anak-anak senang kalau bukan cuma dia aja disuruh murojaah. Anak-anak senang kalau lihat ibunya juga murojaah, ayahnya murojaah. Gitu. Untuk membangkitkan semangat anak-anak baca Quran. Termasuk juga kita di dalam otak kita masukkan konsep-konsep perekonomian. Itulah muncul ya Bank Syariah Indonesia agar ya pola pikir perekonomian kita nih, ya perdagangan dan semua itu dalam bentuk syariah gitu. Karena kalau enggak nanti bisa kapitalisme, kapitalis, liberalis, itu hati-hati. Mendapatkan untung ya sebesar-besarnya, misalnya gitu dengan modal sekecil-kecilnya. Oh itu kan enggak syar'i itu. Ya. Maka itu tadi terobosan-terobosan. Terima kasih BSI muncul ini. Ya. Kalau enggak nanti cara berpikir kita tentang perekonomian kacau balau. Ya, tidak barokah. Nah, inilah tadi ya kita mau isi otak kita. Salah satu isi otak kita sebagai parenting apa ya Bu Aisyah ini ya saya mau dan mungkin insya Allah Bapak Ibu sering juga sudah baca ayat ini ya. Apa ini Ali Imran ayat 159 Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallah lintalahum. Maka karena rahmat dari Allah engkau bersikap lembut terhadap mereka. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulika. Sekiranya engkau berlaku keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan dari sekitarmu. Ayah bunda, bapak ibu guru, kalau kita keras sama kasar pada anak-anak, dia menjauh. Minimal dia ngambek. Bahaya kalau menjauh. Susah lagi nanti kita ambil hatinya. Ya. Nanti kalau udah besar, ya bahaya dia lari dari rumah. Widih, na'udzubillah min dzalik. Di luar rumah musuh banyak. Saya 23 tahun ngurus narkoba, 6 tahun terakhir ngurus LGBT nih. Itu salah satunya karena orang tua keras dan kasar sehingga mereka menjauh dari orang tuanya. Di luar rumah, pada waktu yang salah, ketemu orang yang salah, dapat solusi yang salah. Nah ini, na'udzubillah min dzalik. Bu Aisyah, ini anak saya kan sudah lembut, tapi ini anak masih ngeselin, gitu ya kata ibu-ibu ya. Allah ajarkan kita, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Ya, jadi kita harus lakukan itu ya Allah, saya maafkan anakku ya Allah, ampuni dia ya Allah. Barulah wasyawirhum fil amri. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam sesuatu urusan. Jadi kalau kita mau musyawarah sama anak atau sama suami, karena ayat ini bukan hanya untuk anak ya, untuk suami kah, untuk tim kah, ya, mau negosiasi sama anak tentang bagaimana mainnya, bagaimana pakai gawainya, ini ada langkah-langkahnya. Kita diminta lembut dulu, karena wanti-wanti Allah ingatkan kita kalau keras dan kasar menjauh dari sekitarmu, nauzubillah min dzalik. Dan kita diminta untuk memaafkan anak dulu. Ya Allah, saya maafkan anakku ini ya Allah. Sebut namanya Fulan bin Fulan ya Allah. Dan ampuni dia ya Allah. Barulah kita ajak ngobrol, ajak musyawarah, ajak negosiasi. Dan kemudian Allah sampaikan lagi, fa'idha azamta fatawakkal Allah. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah pada Allah. Jadi hasil musyawarah itu ayah bunda gak usah ragu. Gak usah merasa saya salah gak ya? Udah benar gak ya? Gak usah, tawakal sama Allah. Karena kadang-kadang kita suka berprasangka buruk sama anak. Gak trust. Ya. Misalnya sudah negosiasi, kata ibu ya mainnya ya 15 menit aja nak. Kata anak, aduh bu masa 15 menit 2 jam dong. Kan gitu kata anak. Negosiasi akhirnya dapat 1 jam. Ya 1 jam main. Anak kan gembira, alhamdulillah terima kasih bunda. Anak karena otaknya masih jernih dia nggak buruk sangka. Kadang kita buruk sangka sama anak. Apa kita bilang setelah masuk kamar kita,
pasti dia nanti ya nggak 1 jam tuh, pasti lebih, pasti 2 jam. Itu sering banget kita begitu tuh. Ini yang dilarang, kenapa? Karena dimintanya tawakal pada Allah. Ya, tawakal pada, nggak usah lagi mikir-mikir bohong kali ini, ya dia nggak tepat janji, nggak, itu yang bikin rusak anak-anak. Orang tua nggak trust sama anak, itu bahaya. Ya, dan ini Allah ingatkan, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Bahkan diperkuat lagi di Ali Imran 160 nantinya ya. Ini jadi setiap kita mau musyawarah kita bilang gini, ya Allah saya mohon lembut pada anakku, sebut namanya. Fulan bin Fulan. Ya Allah saya maafkan anakku ya Allah, Fulan bin Fulan. Ampuni dia ya Allah, ampuni dia ya Allah. Baru ajak musyawarah. Inilah tips parenting yang Allah kasih pada kita. Ya. Ini namanya tips parenting langitan karena datangnya dari langit, dibawa oleh malaikat Jibril. Ya. Dilanjutkan di ayat Ali Imran 160. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Jadi kan kita tadi minta pertolongan sama Allah kan, makanya kita tawakal. Jadi udah serahkan pada Allah. Kalau Allah udah tolong, dahsyat anak kita. Ya. Tapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu, kata Allah. Karena banyak di antara kita lupa bahwa kita harus tawakal, minta pertolongan pada Allah. Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Gitu. Jadi lengkap nih 159, 160 sebagai ya pedoman kita untuk kita parenting dalam rangka musyawarah gitu. Itu harus masuk di otak kita. Saya ulang-ulang setiap hari ayat ini, ulang-ulang. Agar sekali lagi kalau saya mau negosiasi sama anak tentang apa saja itu tadi. Mohon sama Allah supaya lembut. Ya, maafkan anak. Mohonkan ampun, baru musyawarah. Dan ingat tawakal. Trust sama anak, trust, dan kita mohon pada Allah. Ya. Nah, ini kan asik kalau udah parenting kita kayak gini, Masya Allah. Ya. Dan sekali lagi, jadi ya kita bentuk karakter anak itu dengan isi pelan-pelan di otaknya ini. Dan perlu diulang-ulang karena apa yang diulang-ulang ini terbentuk nanti insya Allah ya. Kemudian ingat ya watak dan bakat. Ada satu lagi emosi ya. Bikin bagaimana caranya itu tadi ya Allah minta kita lembut supaya tadi emosi ini mempengaruhi sambungan di otak ini ya. Jadi demikian yang saya bisa sampaikan Bu Desi ya. Kita akan perdalam, masih ada waktu untuk kita bisa ngobrol-ngobrol atau sharing-sharing ya. Karena kan nanti juga ada narasumber lainnya yang untuk memberikan juga arahan pada kita terutama masalah perekonomian kita ya. Baik, terima kasih. Saya mohon maaf lahir batin kepada seluruh yang hadir. Wabillahi taufik walhidayah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Desi Apriana. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Ibu Aisyah Dahlan. Ini mohon maaf bunyi ketok-ketok ya. Ini persis di samping saya. Tidak apa-apa. Insya Allah suara Ibu Dr. Aisyah lebih jelas. Maklum di Jakarta rumahnya dempet-dempet. Baik, Ibu Aisyah, tadi di awal acara tadi disampaikan bahwa ada kesempatan untuk partisipan bertanya. Dari kolom chat banyak sekali Ibu Aisyah pertanyaan yang sudah dituliskan dan kita akan memilih yang sesuai dengan tema ya Ibu Aisyah. Mungkin saya akan membacakan pertanyaan yang terpilih dari Ibu Riayu Eni Wahyu. Beliau bertanya, apa yang terjadi terhadap neuron dan dampaknya terhadap otak jika anak sering melihat pornografi yang bebas dipertontonkan melalui media HP. Ini Mbak Aisyah, tentunya anak-anak dalam sekarang ini kan tidak lepas ya ke kesehariannya memegang HP. Jadi silakan Bu Aisyah. Ada pertanyaan lain barangkali bisa 3 pertanyaan dibacakan. Oke, iya. Karena nanti biasanya jawabnya berkaitan ya. Oke, iya siap. Kembali sudah dipilih penanya dari Bapak Kadin Bangsawan.
Ini berkaitan dengan adanya teknologi juga. Jadi pertanyaannya adalah dengan adanya teknologi dan anak diharuskan belajar daring, terkadang membuat anak dan orang tua terpisahkan karena mereka lebih tertarik menghabiskan waktu dengan HP-nya, bahkan kecanduan. Bagaimana implementasi peran orang tua dalam pembentukan karakter anak secara Islam, namun tidak melupakan sisi anak yang juga membutuhkan teknologi terkini tadi. Bagaimana Bu Aisyah? Satu lagi? Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini masih berhubungan dengan kejenuhan daring. Dari Ibu, oke, kita pilih dari Ibu Erina. Assalamualaikum Ibu, izin bertanya Bu Dr. Aisyah, apakah di era sekarang ini masih bisa menggunakan cara yang keras atau tegas kepada anak? Karena saya selama ini termasuk ibu yang keras terhadap anak. Oke, ini lebih kepada pengelolaan untuk mendidik anak, Ibu. Ya, silakan Ibu, waktu dan tempat disilakan. Ya, baik, terima kasih Bu Desi telah membacakan pertanyaan-pertanyaan. Jazakumullah khairan kasiran para ayah bunda yang bertanya. Mudah-mudahan nanti juga yang pertanyaannya mirip-mirip bisa terjawab dengan sendirinya ya ini ya. Ya, soal neuron tentang pornografi ya. Jadi pada saat anak-anak mungkin terpapar pornografi, ya itu berarti kan terbentuk ya sambungan neuron tentang memori, tentang apa yang dia lihat, dia tonton, ya kan gitu. Jadi kalau ditanya apa yang terjadi, ya itu terjadi memori, ya. Jadi tempatnya di mana sih lokasinya? Ini saya buka lagi ya. Di sini, ya di sini dia terjadi di sini. Nah sekarang tinggal ya. Mana lebih banyak ibu-ibu atau ayah bunda memberikan arahan-arahan daripada dia menonton itu kan gitu. Masuk di sini nanti dan berinteraksi dengan emosinya kan gitu. Ya. Nah, sekarang ya kita kan ada cara sebetulnya untuk memfilter ya peralatan-peralatan gawai ini untuk hal-hal yang boleh ditonton. Misalnya anak-anak TK sampai SD dicarikan YouTube yang memang channelnya channel kids YouTube. Itu sebetulnya peran orang tua. Ya, kita bukan berarti anak kemudian memang karena daring. Daring ini kan sesuatu yang terobosan. Karena kalau nggak ada daring, nggak pakai gawe, terus mau belajar dari mana kan gitu. Ya kan? Jadi kesempatan kita untuk memberikan arahan pada anak-anak inilah yang memang peran kita gitu. Nanti disambung dengan yang kedua tadi ya, bagaimana sih ini kan anak-anak gara-gara pakai gadget jadinya dia jadi berpisah. Sebetulnya kita yang atur dong misalnya ya, dan harus istiqomah misalnya ya, ayo nak sholat maghrib dulu nak jamaah nak. Gitu aja kan, sholat maghrib. Waktu sholat maghrib kan dia berinteraksi sama kita beberapa menit. Nanti habis sholat bikin budaya gimana ceritanya. Ayah ya cerita tentang bahas satu hadis gitu kan. Kemudian bahas tentang kisah. Itu nggak makan ya, makan waktu 10 menit, 15 menit. Itu memang harus kita yang lakukan gitu. Ya, tapi dengan cara yang lembut tadi. Anak mungkin udah gelisah-gelisah, tapi lama-lama kebiasaan nanti mereka ya habis sholat maghrib kah atau habis sholat isya kah. Itu memang orang tua yang canangkan peraturan-peraturan itu masing-masing rumah gitu. Malam makan, saya malah kemarin pandemi itu bersyukur banget. Ada bayangkan 1 tahun kita sama-sama semuanya. Yang biasanya misalnya sholat di masjid jadinya di rumah, yang biasanya makan di luar jadinya di rumah, kan itu kesempatan sebetulnya. Hanya kadang-kadang kita langsung patah arang gitu, udahlah, ini sih gara-gara, nah itu yang jeleknya, ini sih gara-gara pandemi, ini sih gara-gara, ya itu tadi, kurangi prasangka gara-gara. Dan anak kan sekarang kecanduan, nah sekarang bedakan antara kecanduan dengan kebutuhan. Gawe ini kebutuhan loh sekarang. Ini kalau kita nggak pakai gawe, kita nggak ketemu loh Bu Desi. Betul kan Ibu. Gitu, ya. Nah, nanti anak-anak diajarin.
pakainya buat ini, lama-lama otak ini biasa. Hanya kadang orang tua belum apa-apa, sudah patah arang, ini yang perlu kita istighfar, astagfirullah. Maka tadi pakai Ali Imran 159 untuk memberikan kekuatan pada kita, Allah ya, pada Allah. Kan kita mohon sama Allah. Pandemi ini, salah satu hikmah pandemi itu, kita dikasih lihat oleh Allah, kamu minta tolongnya sama Allah. Bukan sama dokter, bukan sama perawat, itu dikasih lihat. Bukan sama istrimu, bahkan kalau udah kena COVID, kamu sendirian di dalam rumah sakit. Itu dikasih lihat kayak gitu. Termasuk juga dalam pelajaran, ya tolong aja ya Allah, tolong ya Allah. Ya Allah, saya nggak lihat anakku buka gawe di kamarnya ya Allah, tapi Engkau yang maha melindungi ya Allah. Jauhkan dari tontonan yang bahaya ya Allah. Itu yang kita bisa lakukan. Ya. Itu bisa dilakukan itu. Apalagi buat anak remaja yang orang tuanya sudah takut ngomong sama mereka karena terlanjur nggak membuat kebiasaan gitu. Kan kita bisa dialog sama Allah. Ya. Dan kemudian ya gimana ya sekarang nih kok boleh nggak sih kita keras ya, keras dan tegas. Nah, kalau tegas yang boleh, keras nggak boleh. Siapa yang bikin nggak yang boleh yang melarang? Allah tadi lewat Ali Imran 159. Keras dan kasar nggak boleh. Tegas boleh. Karena tegas istiqomah. Tegas itu nggak usah keras. Nah, ayo nak bangun nak. Udah sholat subuh nak. Nah, besok lagi. Nah, bangun nak sholat subuh nak. Ayo nak. Itu tegas namanya. Itu istiqomah. Nah, ayo nak. Nah, ayo nak. Itu tegas, itu istiqomah itu. Jadi tegas kan nggak mesti kasar Bu Desi. Ya. Tadi jelas loh, Allah yang bilang nggak boleh keras dan kasar, karena nanti menjauh, ya. Betul, nah, nanti kalau udah menjauh susah loh. Saya kasih tahu ini karena gini Bu, kenapa saya agak-agak senang mengulang-ulang parenting ini, karena saya sejak tahun 98 setiap hari melihat anak bermasalah itu karena dari pola asuh keras dan kasar. Itulah di sisi lain karena saya ngurus anak-anak yang korban narkoba, saya berharap orang tua lain belajar parenting supaya nggak keterlanjuran anaknya kena korban narkoba ini. Karena kalau udah kena susah diobatinnya ya Allah. Bahkan diobatinnya seumur hidup. Ya, LGBT juga begitu gitu. Ya. Jadi sekali lagi peran orang tua tadi kalau ditanya ya itu tadi dari awal sampai akhir itu kan saya cerita tentang peran orang tua, namun ngerti dulu tuh kerja otak supaya kita memberikan masukan, membentuk karakter tadi tuh pakai gergaji tuh ya yang Allah minta dengan cara yang lembut seperti itu ya. Suara memang kadang-kadang kayak saya nih, saya kan suaranya orang Bugis nih. Ini pita suara nih Bugis campur Palembang nih. Orang Bugis juga bilang tabe itu tabe gitu ya. Tabe nih ya. Tapi kalau sambil senyum gini nggak keras namanya. Memang ibuku orang Bugis suaranya besar, tapi sambil senyum, nak, maghrib nak ayo jamaah nak. Kan gitu bisa kan gitu. Memang orang tuanya harus latihan terus. Kalau mau anaknya ya sesuai apa yang diharapkan oleh kita ya. Kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan tiga-tiganya tadi terjawab ya, karena ini berkaitan soalnya. Iya, baik, luar biasa. Terima kasih untuk Ibu Aisyah atas penjelasannya. Dan sudah disampaikan tadi, untuk kita ingat semua bahwa kita sebagai orang tua sebenarnya sudah ada ya Bu, tips parenting itu sudah ditentukan bahwa kita kembali lagi. Coba baca Quran terus Bu, orang tua tuh harus setiap hari baca Quran. Iya. Supaya ini kolbunya yang sudah ada Qurannya nyala. Ya, sehingga betul. Pada saat kita mau mikir hal-hal yang buruk terhadap anak-anak nih kolbu ngomong, jangan gitu. Anak-anak itu kan masih kecil, dia memang perlu dibantu. Itu dia ngomong, ini ditemukan ada jalur khusus antara kolbu ke otak. Temukan. Nanti otak ada jalur khusus ke seluruh tubuh. Itulah tadi yang saya sampaikan, Rasulullah SAW itu mengatakan kalau mood gue ini baik, baik semuanya nih. Nah, cara untuk baik itu ya ngaji, mengkaji, ya walaupun cuma satu ayat. Baca artinya, kalau perlu kita dengar tausiah dari guru-guru kita gitu ya. Itu ya. Iya.
Oke, kita jangan lupa ya kembali lagi ke Ali Imran 159 dan Ali Imran 160. Terima kasih luar biasa Ibu. Pastinya kita masih ya ingin sekali lagi terus gitu menggali ilmu, belajar dari Ibu Aisyah. Cuman karena terbatasnya waktu, mungkin di lain kesempatan, di lain waktu, mudah-mudahan kita bisa lagi bisa tolabul ilmu dengan Ibu Aisyah Dahlan. Baik Ibu, terima kasih. Nanti ini modulnya nanti saya kirim ke panitia ya, nanti bisa dibaca-baca ulang lagi oleh ayah bunda yang ingin mempunyai makalahnya ya, nanti saya kirim ke panitia ya. Ya, baik Ibu Aisyah, terima kasih. Sama-sama. Dan baik Bapak Ibu yang berbahagia, tentunya waktu kebersamaan kita dengan Ibu Aisyah cukup sampai di sini. Sekali lagi ucapan terima kasih untuk Ibu Aisyah atas ilmu dan tausiahnya. Semoga apa yang disampaikan Ibu Aisyah ini dapat membekas pada kami sebagai guru dan orang tua. Sampai ketemu lagi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Jazakumullah khairan katsiran.